Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa kepadanya, mendengarkan suaranya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau katakan, "Ku datang Tuhan di dalam kekudusan." Haleluya. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami berkenan menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Tuhan, pimpinlah acara ibadah doa kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan. Tapi Roh Kudus, mari menyatukan hati setiap anak-anak-Mu yang duduk di bawah kaki-Mu pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, lawati mereka satu persatu ya Tuhan. Kalau Engkau dapati mereka sakit, mau jamah berikan kesembuhan. Lemah imannya Tuhan mau kuatkan Tuhan.
Biar ibadah doa kami pada malam hari ini benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami buka ibadah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara siap memuji nama Tuhan? Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Aku masuk ke Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita teruskan pujian kita. Kita katakan apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata. Apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga. Itulah yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya yang mengasihi Dia. Ulang. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Kuasa Tuhan tidak berubah, saudara. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum berdoa kita naikkan sebuah pujian. Bapa, Kau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mau hadir. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Jadikanlah setiap hati kami di tanah-tanah yang baik. Agar benih firman yang ditanamkan nanti Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi rema Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami. Berkati Tuhan, pakai dia Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Singkapkan rasa-rasa firman-Mu baginya, agar dapat disampaikan kepada kami semuanya. Berfirman ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat malam. Kembali kita berjumpa ya di dalam doa kita yang setiap Kamis ini. Biar kiranya dalam doa ini sebentar firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh meneguhkan, menguatkan kita, mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan, tema pada hari ini saya ambil adalah merespon janji Allah. Nah, oleh sebab itu saya akan ambil firman Tuhan. Nanti akan ada yang membantu saya untuk membaca biar lebih baik kita untuk mendengar dan konsentrasi. Ya, di Yesaya pasal 65 ayat 24. Yesaya 65, kita buka semua pasal 24. Silakan.
Yesaya 25 ayat 65, sorry. Yesaya 65 ayat 24. Ya. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Amin. Ini firman Tuhan di kitab Nabi Yesaya. Ya, ini pasal 65, 66 habis itu selesai. Dan bagian ini dari kalau misalnya kita belajar tentang kitab Nabi Yesaya, pasal 56 sampai 66 itu adalah tentang janji Allah mengenai keselamatan yang diberikan. Dan perikopnya kalau kita lihat di atas itu adalah mengenai bumi, langit yang baru, ya, bumi yang baru dan langit yang baru, atau langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, pengertian yang baru di sini bukan berarti sesuatunya baru. Tadi ada sesuatu perubahan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah kita baca ayat ini dikatakan, maka sebelum kamu dibilang memanggil aku telah menjawabnya. Kemudian dikatakan lagi, ya, ketika kamu sedang berbicara, aku telah mendengarnya. Saudara, kalau hal ini terjadi pada kondisi yang baru dalam kehidupan kita, begitu mungkin indahnya dalam kehidupan kita. Enak loh jadi hamba, jadi bukan jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan juga enak, ya. Jadi anak-anak Tuhan maksud saya. Kalau misalnya kita belum panggil aja Tuhan udah jawab. Kita lagi berbicara aja Tuhan sudah dengar. Biasanya orang kalau misalnya memanggil Tuhan, mungkin panggil belum dijawab-jawab. Atau mungkin kita begitu bicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bisa jadi belum mendengar. Ya, kalau di kitab Yesaya pun dikatakan, dibilang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dibilang. Ya, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dan kau adalah segala dosamu, sehingga aku tidak mendengar, ya, apapun juga yang kau bicarakan, kau tanyakan kepadaku. Nah, itu dia. Jadi ada sesuatu seolah-olah Tuhan jauh, tapi pada kondisi ini adalah kondisi yang baru. Pertanyaannya adalah, gimana sih supaya hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Artinya, bagaimana kok supaya Tuhan pada saat kita mau memanggil Tuhan, sebelum memanggil Tuhan, Tuhan udah jawab. Ya, seperti tadi lagu tadi, apa yang tidak pernah didengar oleh mata, ya, tidak dengar oleh telinga, dilihat oleh mata, itu disediakan bagi mereka yang percaya kepada, yang mengasihi Dia. Nah, hal itu bisa terjadi sebenarnya. Hal simpel. Kalau kita bisa merespon apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Hal-hal apa yang akan kita respon dari Allah tersebut? Nah, kita akan belajar pada hari ini. Semoga dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dengan respon yang kita berikan pada hari ini, hal tersebut di dalam Yesaya pasal 65 ayat 24 bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu, ya, maka sebelum kamu memanggil aku akan menjawab engkau. Dan dikatakan lagi, ketika kita sedang berbicara, Tuhan telah mendengarnya. Di manakah respon yang harus kita lakukan itu? Kita lihat sebenarnya ada di kitab Yesaya ini, sama di Yesaya pasal 65 di ayat yang pertama. Kita akan baca pasal Yesaya pasal 65 ayat yang pertama. Dan perhatikan baik-baik dan perhatikan setiap kata-kata yang ada dalam ayat tersebut. Silakan dibaca. Yesaya 65 ayat yang pertama. Ya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Iya, amin saudara. Perhatikan kata-kata di situ. Allah selalu berkata, aku telah. Ya, terus kemudian, orang yang tidak. Dalam kitab misalnya kita belajar, ya, di mana-mana di teologi ya, belajar di situ, bahkan orang Ibrani belajar, kalau sampai ada kata 3 kali, kalau kata pertama dibilang aku telah, itu hal yang biasa aja saudara. Begitu diulang 2 kali, aku telah, itu hal penting. Tapi kalau dibilang aku telah 3 kali, itu sangat penting. Begitu juga tadi bilang orang yang tidak, mungkin biasa aja. Orang yang tidak 2 kali itu penting. Itu penekanan. Orang yang tidak sampai 3 kali itu sangat penting. Itu poinnya. Kenapa di sini? Ini masalahnya janji Allah, merespon janji Allah. Nah, kalau kita tahu di sini kadang-kadang ini kontradiksi dong ya. Kontradiksi kenapa? Ya kalau kita tahu pun di ayat-ayat sebelumnya, ya kalau kita tahu di Yesaya pasal 55 dikatakan di sana di ayat 6 dibilang, carilah Allah selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, bersama berkenan ditemui.
Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tapi di sini terbalik. Kenapa kok di pasal 65 ayat 1 ini dikatakan aku telah berkenan ditemui. Artinya ya memang sebelumnya nggak berkenan, tapi sekarang dia berkenan ditemui. Berkenan ditemui. Ya berkenan ditemui artinya di sini inisiatif itu akhirnya datang dari Allah. Kenapa? Karena begitu jauh orang telah meninggalkan khususnya bangsa Israel yang pada saat pembuangan ini, yang pada saat ini pembuangannya waktunya masanya mau habis dia mau kembali. Dan Tuhan katakan itu inisiatif. Dan inisiatif sebenarnya bukan simpel aja saudara-saudara. Ya ayat 1, 2, dan 3 ini sebenarnya menubuatkan tentang Yesus yang penuh dengan kasih itu. Ya yang datang kepada umat manusia. Sebab dikatakan di sini, aku datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang benar. Makanya inisiatif itu datang dari Allah. Nah kita belajar dari sini respon yang pertama dikatakan. Dibilang aku berkenan untuk memberikan petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Artinya petunjuk itu apa? Firman Tuhan. Hal yang pertama yang kita mesti respon terhadap janji Allah adalah kepada orang yang tidak menanyakan aku. Memberikan petunjuk pada orang yang menanyakan aku. Artinya apa? Seolah-olah Allah itu tidak ada. Nah kepada orang yang tidak menanyakan aku ini orang-orang apa? Nah kalau kita mendrill down, istilahnya tuh kalau kita belajar lebih dalam, arti dalam bahasa aslinya di sana, orang yang tidak menanyakan aku adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa. Ya menanyakan keberadaan Tuhan sehingga dia nggak tahu itu petunjuk Tuhan itu seperti apa, tidak pernah berdoa. Jadi respon yang pertama adalah ya Tuhan mencari ini supaya Tuhan mau sebelum kita memanggil dia menjawab kita. Ya ketika sedang kita berbicara ya dia telah mendengarkan kita. Yang pertama responnya dilakukan adalah Tuhan telah berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang siapa yang tidak. Dibilang yang tidak berkenan, yang tidak menanyakan aku. Yang tidak menanyakan aku artinya mereka yang mungkin selama ini tidak pernah berdoa. Respon pertama yang kita berikan adalah mari kita berdoa. Sesuai dengan hari ini adalah doa buat kita bersama jemaat di Antioquia. Mari kita respon Allah dengan melakukan doa-doa kita. Kapan doa itu dilakukan? Bisa secara doa pribadi, bisa doa secara kelompok, bisa doa secara keluarga. Harus itu dibuka. Jadi jangan berpikir tuh doa cukup doa makan semua segala macam selesai atau doa di gereja itu selesai. Hubungan pribadi itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam yang lebih besar lagi adalah dalam keluarga. Itu harus terjadi. Nah, kalau ini sudah tercipta, kita akan dapat Tuhan melihat, oh iya, ya, mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan, tapi begitu kita lakukan, makanya Yesaya pasal 65 ayat 24 tadi itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Respon yang pertama adalah, ini yang paling penting, orang-orang yang tadi dibilang itu, yang tidak, ini penting banget, yang tidak artinya yang tidak pernah berdoa sama sekali. Saya percaya dengan adanya hal ini, ya dengan firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, mereka yang mungkin telah jarang-jarang berdoa, setengah-setengah berdoa, mereka mulai doanya kuat. Dengan tujuan apa? Supaya Tuhan mau menjawab segala doa dan mendengar apa yang kita naikkan kepadanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua dikatakan, aku telah, dikatakan apa? Bisa dibaca lagi, Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Berkenan ditemukan oleh orang-orang yang mencari aku. Berarti artinya Allah ingin berjumpa. Tadi yang saya katakan lagi di Yesaya pasal 55 tadi ayat 16 tadi dikatakan, dibilang carilah aku selama aku berkenan ditemui, berserulah kepadaku selama ia dekat. Dibilang. Artinya apa? Ini orang-orang yang dikatakan cari. Kata cari di situ adalah orang-orang yang selama ini dibilang orang yang tidak mencari Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan artinya apa? Orang yang tidak pernah menyembah Tuhan dalam ibadah mereka. Jadi ibarat dikatakan yang namanya menyembah itu bukan berarti ya datang ke gereja semua. Enggak, benar-benar menyembah. Ya sesuai firman Tuhan disampaikan tadi oleh Bapak Gembala kita dapat ya pada minggu ini dikatakan ya orang yang benar ya Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah pengertian itu penting buat kita. Jadi kalau kita selama ini hanya menyembah Tuhan asal-asal jadi apa adanya semua. Jangan harap
kalau kita tidak memberi respon yang lebih dalam kepada Tuhan. Sekali lagi, Yesaya pasal 65 ayat 24 itu tidak akan terwujud dalam kehidupan kita. Ya, kalau itu terwujud kan enak. Sebelum kita panggil Tuhan, Tuhan udah jawab. Kita lagi bicara, Tuhan udah dengar. Itu enak banget. Nah, makanya hal yang kedua, selain tadi berdoa, ada penyembahan di dalam kehidupan kita. Ini respon yang kedua. Respon kedua ini adalah penting buat kita, ada yang namanya penyembahan. Jadi kalau doa harus ada penyembahan secara pribadi. Penyembahan khusus kepada Tuhan. Senang kok Tuhan. Memang udah karakternya Tuhan itu adalah senang untuk disembah. Memang dia untuk disembah. Datang kita menyembah. Itu memang Tuhan, keinginan Tuhan adalah seperti itu. Kadang-kadang kita anak Tuhan tidak tahu ala kadarnya. Ya mungkin maaf aja, ada beberapa mungkin ya aliran gereja lain dibilang, oh tuh nyembah nih orang Pantai Kosta nyembahnya apa nih. Antara mungkin dibilang, wah ini bener apa enggak ya, dibilang. Ini kok nih bilang nih bidat apa enggak ya, urusan mereka. Tapi firman Tuhan katakan sekali lagi tadi di kitab Yohanes, dikatakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sembah dia. Itu respon yang kedua. Kalau kita setelah berdoa, kita sembah dia, itu Allah akan melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, ya ini respon yang ketiga. Respon yang ketiga dibilang, Tuhan katakan dibilang apa? Aku telah berkata, ini aku kepada orang yang tidak berseru kepadaku. Ini aku, artinya apa? Allah telah melakukan ini loh aku. Ya, orang kita nggak pernah berseru. Nggak berseru, tapi Tuhan katakan ini aku. Jadi Tuhan menawarkan dirinya. Maka saya katakan lagi, Yesus datang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, akan dunia ini sehingga dia mau memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidupnya kekal. Allah memberikan kepada kita, menawarkan kepada kita, ini aku. Makanya saya katakan ayat 1 inilah menggambarkan mengenai Yesus, keselamatan janji Allah yang diberikan. Dan itu bagaimana kita refleksikan ke dalam kehidupan kita. Tadi kalau udah mulai berdoa, menyembah Tuhan, dan yang paling penting di sini adalah berseru. Kapan sih kita berseru kepada Tuhan? Kok mirip-mirip, kok di doa juga ada berseru. Ya berseru ini benar-benar kita memanggil Tuhan, memerlukan Tuhan untuk memperbarui kehidupan kita. Di sini katakan ini aku. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu berinisiatif. Dia tahu kita tidak akan mampu. Ya, orang berdosa tidak akan mampu menghampiri Allah. Oleh sebab itu Allah lah yang menghampiri kita sehingga dia jadi seorang manusia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita bersyukur, mari kita merespon 3 hal ini. Kehidupan doa kita, penyembahan kita, dan yang terakhir itu tadilah berseru, berkata, berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap saat. Panggil dia di saat kau perlu. Jangan panggil dengan kekuatanmu, jangan panggil dengan kemampuan manusia lain, mungkin jangan panggil dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi dahulukan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak-anaknya, agar kita dapat hidup lebih baik lagi di hadapannya. Khususnya di pasal 65 ayat 24 tadi yang perikopnya mengatakan bumi yang baru dan langit yang baru. Artinya suatu kondisi yang baru. Kondisi yang baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, enak kan kalau dipanggil ya Tuhan langsung jawab. Ya, sebelum dipanggil Tuhan udah jawab. Kita lagi bicara Tuhan udah dengar. Nah, lalu dikatakan kapan sih kita tahu ya kalau udah Tuhan panggil nih dipanggil Tuhan telah jawab duluan. Ya, kita bicara Tuhan telah dengar duluan. Intinya di sini kembali lagi kondisi itu, apakah kondisi itu seperti itu? Lalu kondisi kita seperti apa? Apakah ada berkat lain di luar itu semua begitu kita merespon 3 hal tersebut, yaitu dalam doa, penyembahan, dan berseru kepadanya. Tolong bisa dibaca pasal 65 ayat 25-nya. Yesaya 65 ayat 25. Yes. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Ya. Singa akan makan jerami seperti lembu. Yes. Dan ular akan hidup dari debu. Ya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Yes, saudara, enggak cuma Tuhan jawab ketika kita sebelum memanggil dia.
Enggak cuma Tuhan dengar ketika kita sedang berbicara. Di luar itu kehidupan kita itu nyata Tuhan luar biasa. Kapan sih kita dengar, kapan sih kita lihat ada serigala bersama anak domba makan rumput? Saudara, kita tahu serigala itu karnivora. Ya, karnivora. Ya, anjing mungkin juga karnivora. Saya lihat sih pernah ada anjing makan daun-daunan ketika dia sakit. Dia akan cari itu semua. Dan di sini kita punya konotasi, ya bukan konotasi, punya arti di sini nggak ada lagi sifatnya yang buruk. Kalau Tuhan pernah bilang, dikatakan, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, seperti anak domba di tengah serigala. Artinya kita mungkin dalam bahaya, artinya itu dalam pengertian penginjilan. Tapi dalam hal di sini adalah yang namanya hal yang jahat. Sesuatu yang busuk itu tidak akan terjadi. Artinya orang yang tadi merespon 3 hal tersebut akan mengalami kejahatan, tidak akan menerkam dia. Kejahatan tetap ada nggak? Serigalanya ada nggak? Ada. Singanya ada nggak? Sehingga bahkan itu pengertian seperti sama kayak iblis di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan di sana, bilang tuh, lihatlah iblis dia seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kamu. Artinya apa? Itu gambaran singa di mana-mana itu gambaran secara alkitabiah adalah iblis. Yang namanya kejahatan dan setan dan iblis tetap ada nggak? Sekalipun dia itu makan rumput dan makan jerami, tetap ada dalam lingkungan di sekitar kita. Tapi ada hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Melalui doa, melalui penyembahan, melalui berseru dengan Tuhan, mereka itu tidak akan ada apa-apanya. Tidak mungkin akan menyakiti kita. Artinya apa? Di dalam doa, apakah kesulitan tetap ada? Ada. Jangan bilang Anda bilang dalam doa itu yang namanya kesulitan itu tidak ada, kesusahan tidak ada. Ada. Tapi kita bisa melewatinya. Tolong dicatat. Doa tidak menghilangkan kesulitan kita. Tapi doa membantu kita untuk bisa melewatinya. Kita doa punya masalah A, ya kita bisa lewati. Pasti akan muncul masalah B, karena kita masih apa? Masih ada di dalam dunia. Tapi masalah itu tidak akan bisa menerkam seperti serigala dan tadi singa tadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita merespon yang namanya janji Allah. Dan hidup kita ada dalam doa, ada dalam penyembahan, dan selalu berseru kepada Tuhan. Karena sesuai dengan Tuhan, Tuhan katakan, ya kan, Tuhan senang buat anak-anak yang selalu dekat bersama dengan Dia. Nah, camkan itu, pegang itu, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Respon janji Allah. Kalau Anda merespon janji Allah, semuanya akan berada dalam langit dan baru, bumi yang baru. Artinya pengertian hidup yang baru. Hidup yang baru dalam Tuhan adalah hidup yang damai sejahtera, yang dipenuhi dengan kekuatan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, biar kiranya ini dapat menguatkan kita semua yang mendengarnya. Terima kasih, haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, biar kiranya Tuhan, kami boleh dapat merespon janji-janji-Mu ya Bapa. Ya, dengan merespon janji-Mu itu Tuhan, kami tahu ada berkat yang besar Tuhan menunggu buat kami semua. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami berjalan dengan kemampuan kami, dengan akal kami, bahkan kami berusaha menjauh daripada-Mu ya Bapa. Menjauhkan diri kami dari doa, menjauhkan kami dari penyembahan, menjauhkan kami Tuhan dari berseru kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, tapi pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau menjadi pendoa-pendoa yang setia Tuhan. Mau berdoa selalu dekat bersama-Mu Bapa. Mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan berseru dengan Engkau Tuhan Yesus. Setiap kami dalam keberadaan kami Tuhan, baik senang maupun susah ya Bapa. Karena kami tahu berada di gunung-gunung-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Di situ adalah tempat yang paling aman. Karena disitulah Engkau berada. Engkau berada, begitu kami berada di situ Tuhan, kami pun juga aman bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang mendengarnya ya Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, diteguhkan, dan menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Dan pada malam ini juga kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Bapa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin yang telah Engkau tetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, menteri dan segenap jajarannya Tuhan. Berikan hikmat, akal budi buat mereka, khususnya dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan, yang menghabiskan energi, biaya Tuhan, dan berimbas Tuhan dalam setiap sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan biar apa yang telah mereka tetapkan dapat dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya, dieksekusi dengan baik sehingga penyebaran daripada COVID ini Tuhan bisa dibendung ya Tuhan. Berkati selalu mereka, berikan hikmat, akal budi. Kami juga tidak lupa Tuhan Yesus berdoa buat segala tenaga kesehatan yang terus berjuang. Tuhan Yesus, mereka adalah pahlawan-pahlawan Tuhan Yesus baik buat kesehatan yang selalu berusaha Tuhan menyembuhkan Bapa. Melalui kami tahu Tuhan dengan caramu Engkau pakai mereka sehingga mereka boleh Tuhan Yesus dapat membantu proses penyembuhan dari setiap anak-anakmu bahkan rakyat Indonesia Tuhan yang mengalaminya ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia. Tuhan campur tangan Tuhan. Tuhan tolong buat segala kondisi kehidupan mereka yang mengalami kesulitan. Tuhan buka jalan Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan buat segala mungkin pekerjaan-pekerjaan mereka yang hilang ya Bapa oleh karena pandemi ini. Usaha-usaha mereka Tuhan Yesus juga Tuhan. Tolong Tuhan beri kekuatan, kedamaian buat rakyat Indonesia agar mereka boleh Tuhan Yesus. Oh Tuhan dapat dikuatkan, diteguhkan dan dapat melalui ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan Yesus yang ada di seluruh Indonesia. Baik yang ada di pedalaman Bapa, di desa-desa kecil kota besar Tuhan. Tuhan tolong persatukan mereka agar mereka bisa bergandeng tangan satu sama lain ya Tuhan. Untuk membangun jemaat-Mu yang kuat Tuhan. Teristimewa juga dalam kondisi Tuhan Yesus pandemi ini. Tuhan belum semua Tuhan melakukan secara offline, tatap muka. Tuhan Yesus mereka terbatas dengan online mereka, tapi kami percaya penyebaran Injil-Mu dapat dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa juga buat gereja lokal kami Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan biar kiranya di masa pandemi ini juga boleh Tuhan Yesus dapat melayani dengan baik. Terima kasih buat segala fasilitas yang ada yang Tuhan telah sediakan. Biar kiranya itu dapat menjadi buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan yang ada Tuhan di GPDI Antioquia Tuhan Yesus. Baik buat majelis Tuhan, baik Tuhan koordinator Tuhan, buat pengerja yang ada. Semua yang campur tangan dalam setiap pelayanan termasuk multimedia Tuhan. Tuhan kiranya berikan mereka Tuhan Yesus rasa melayani yang lebih dalam lagi. Talenta-talenta yang mereka miliki Tuhan kiranya Kau mau tambahkan. Berikan juga ketekunan mereka dan rasa tanggung jawab yang penuh agar semua bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang terdampak oleh karena COVID Corona ini Tuhan. Tuhan tolong buat mereka yang kehilangan pekerjaan, buat usaha mereka mungkin Tuhan yang terhambat. Bahkan Tuhan mereka yang masih berada mungkin di level 3 atau 4 Tuhan yang sehingga akses mereka tertutup. Tuhan tolong campur tangan juga. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Buka jalan Tuhan buat mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Teristimewa juga Tuhan buat mereka yang mungkin usaha mereka Tuhan. Oh Tuhan terdampak begitu berat. Bapa Engkau buka jalan semua agar semua bisa Engkau pulihkan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang luar biasa untuk dapat melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan Bapak Yudi Murid dan Ibu Modi, segenap dengan keluarganya. Tuhan tolong campur tangan, biar kiranya urapan kuat kuasa-Mu selalu menyertai buat mereka. Apa yang telah Engkau limpahkan Tuhan buat mereka, Tuhan baik dari pengetahuan Tuhan Yesus firman-Mu, biar kiranya semakin hari semakin bertambah-tambah. Tidak hanya dapat dibagikan Tuhan di tempat ini, tapi juga di tempat-tempat lain Tuhan. Agar mereka juga umat-Mu yang mendengarnya boleh dikuatkan, diteguhkan.
Tuhan Yesus tolong juga dalam pekerjaannya sebagai dosen buat Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala, Tuhan dalam mengatur jemaat, biar hikmat akal budi daripadamu Engkau berikan sehingga jemaat yang dipimpin di tempat ini di GPD Antioquia boleh menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh dan berkualitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Tuhan Yesus kiranya berkenan untuk mendengar doa kami dan kami telah naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah doa kita hari ini dan kembalilah ke rumahmu masing-masing dan kembali ke tujuanmu masing-masing. Bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Anak yang tunggal, kekuatan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita sepanjang minggu ini, tetap ibadah wanita besok jam 11 siang. Dan hari Sabtu ibadah remaja, fellowship remaja melalui Google Meet. Sorenya jam 4:30 sore ada ibadah anak-anak. Dan hari Minggu tetap ibadah kita pagi jam 8 pagi, siang jam 11 siang. Tetap kita akan menunggu semua informasi dan situasi yang ada melalui grup dan melalui informasi dari Bapak Gembala. Demikian pengumuman yang ada. Tuhan Yesus memberkati.